Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Selamat datang di acara online seminar series 13 di sesi yang pertama yang dilaksanakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Telkom University. Sebelum kita mulai, Bapak Ibu, mari kita bangkitkan semangat kita semua di pagi hari ini. Semangat pagi. Pagi. Oke. Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Selamat pagi Ibu Dekan dan Bapak Ibu Wakil Dekan. Selamat pagi juga Bapak Ibu Ketua Prodi dan Ketua Panitia. Selamat pagi juga Ibu Anissa Nurbaiti, SIMSI, KRMP, sebagai pemateri yang akan berbagi ilmu dengan kita hari ini. Tak lupa juga saya ingin menyapa Bapak dan Ibu Panitia dan semua rekan-rekan yang sudah hadir pada kesempatan kali ini, masih dalam situasi pandemi, namun pastinya tidak mengurangi semangat kita dalam berkarya. Semoga kita semua diberkahi kesehatan, keselamatan, dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, Bapak dan Ibu, perkenalkan kembali bersama saya, Dian Wahyuni, yang akan memandu jalannya acara seminar online kita hari ini. Acara seminar pagi ini direncanakan akan dilaksanakan hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Namun sebelum acara inti kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu untuk kelancaran hari ini dan untuk kesehatan serta keselamatan kita semua. Berdoa dipersilahkan. Terima kasih. Selanjutnya, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk duduk tegak dan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Telkom University. Kepada Bapak dan Ibu Panitia, kami persilahkan. Telkom University, sinergi bangun negeri, maju dalam ilmu pengetahuan, satukan tekad bersama, padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih cita rajin asa, singsingkan lengan, tingkatkan inovasi, unggulan dan prestasi, semua demi keluhuran bangsa, masyarakat adil bangga sejahtera. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan Pertiwi, maju dengan karya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia.
University, sinergi bangun negeri, maju dalam ilmu pengetahuan. Satukan tekad bersama, padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih cita rajuk asa, sing dan lengan, tingkatkan inovasi, unggulan berprestasi. Semua demi keluhuran bangsa, masyarakat adil makmur sejahtera. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan Pertiwi, maju dengan karya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya kita akan mengabadikan kebersamaan kita di hari ini. Bapak dan Ibu, kami persilakan untuk membuka kamera untuk foto bersama. Silakan Bapak dan Ibu panitia. Baik, terima kasih Bu Dian. Punten Bapak Ibu, izin untuk mengabadikan acara seminar online hari ini. Baik, untuk slide yang pertama, 1, 2, 3. Baik, slide selanjutnya yang terakhir, 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih Ibu Putri. Baik Bapak Ibu, langsung saja mari kita masuk ke acara inti dari seminar online hari ini. Sebagaimana telah diumumkan, seminar pada hari ini mengambil tema The Important Things of Risk-Based Audit yang akan disampaikan oleh Ibu Anissa Nurbaiti, SIMSI KRMP, yang akan berbagi ilmu dengan kita hari ini. Agenda acara inti dari seminar ini terdiri dari penyampaian materi dan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab serta diskusi. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan pemateri kita, Ibu Anissa, dengan membacakan CV singkat beliau. Baik, saya izin share screen ya Bapak Ibu. Sudah masuk, Bapak? Baik, Ibu Anissa Nurbaiti, SIMSI KRMP, tempat lahir di Bandung pada tanggal 16 September 1989 dengan menempuh S1 di jurusan akuntansi di Universitas Widyatama, kemudian melanjutkan S2-nya di tahun 2012 sampai dengan 2014 di Universitas Pajajaran. Kemudian pada tahun 2011 sampai dengan 2012 beliau bekerja di PT Bank Mandiri Persero Tbk pada kantor cabang Bandung Braga. Kemudian pada tahun 2015 menjadi dosen tetap Telkom University, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan akuntansi. Beliau juga sudah certified Qualified Risk Management Professional LSPMKS pada tahun 2019 ya Bu Anissa. Kemudian beliau juga mendapatkan beasiswa ya, yang pertama pada tahun 2009 beliau mendapatkan beasiswa BBM Universitas Widyatama. Kemudian pada tahun 2012 beliau juga mendapatkan beasiswa unggulan S2 Unpad dari Kemendikbud. Ya. Mudah-mudahan selanjutnya segera mendapatkan beasiswa yang paling baik ya Bu Nisa. Amin, amin Bu. Kemudian beliau juga menjadi wisudawan terbaik gelombang 3 program Pasca Sarjana Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pajajaran ya di Bandung tahun akademi 2013-2014 dan 2015 juga menjadi peserta workshop entrepreneur terbaik ya pada Young Entrepreneur Academy.
Kemudian beliau juga telah memiliki beberapa penelitian, yaitu penerimaan opini audit going concern, financial distress, debt default, dan return on asset, Conference on Economic and Business Innovation, CEBI, Faculty of Economic and Business, Widyagama University of Malang pada tahun 2021. Kemudian The Selection of Public Transportation Modes in Industrial Era 4.0, Regional Management Volume 12, nomor 1 pada tahun 2020. Kemudian selanjutnya ada pengaruh ukuran perusahaan, konsentrasi kepemilikan, reputasi auditor, dan risk management committee terhadap pengungkapan enterprise resource management pada tahun 2020. Dan selanjutnya ada the effect of audit tenure, disclosure, financial distress, and previous years audit opinion on acceptance of going concern audit opinion, itu pada tahun Desember pada tahun 2019. Kemudian ada pengaruh Komite Manajemen Risiko Biaya Audit, rapat Komite Audit dan Reputasi Auditor terhadap Risk Management Disclosure Journal Accounting Finance ya pada tahun 2019. Beliau juga sudah melakukan pengabdian masyarakat dimulai dari tahun 2018 ya dengan judul Pelatihan Administrasi Pembukuan bagi stakeholder pasar tradisional di Kabupaten Bandung pada tahun 2018, kemudian juga dengan judul yang sama pada pasar tradisional di Lembang 2018, kemudian di Cicalengka pada tahun 2019, dan kemudian juga di Cisarua pada tahun 2019 dan Cimahi 2020, dan yang terbaru adalah pelatihan peningkatan kompetensi pengelolaan keuangan digital di Desa Wisata Alam Endah 2021. Baik, mungkin selanjutnya langsung saja kepada Ibu Anissa untuk menyampaikan materinya hari ini yang berjudul The Important Things of Risk-Based Audit. Silakan, mangga Bu Anissa. Baik, terima kasih Bu Dian. Ini saya share screen atau dari Ibu aja? Oh, dari saya ya? Ya. Oke, baik. Sudah terlihat slide saya? Baik, sudah ya? Ya, sudah Bu. Oke, sebentar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dian yang sudah membacakan CV singkat saya. Terima kasih juga kepada panitia seminar online FEB, juga kepada Bapak Ibu peserta yang sudah berkenan hadir dan meluangkan waktunya pada pagi hari ini. Saya Anissa Nurbaiti yang berkesempatan pada pagi hari ini akan membawakan tema seminar dengan judul The Important Things of Risk-Based Audit. Ini mungkin kita lebih kepada sharing saja begitu ya, karena saya pun masih harus banyak belajar sebetulnya ya. Di sini banyak juga bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah expert malah di bidang audit ini. Baik, mungkin dilihat dari judulnya ini sangat-sangat spesifik sekali kepada bidang auditing begitu ya. Dan saya juga melihat para peserta di sini tidak semuanya background-nya accounting dan audit gitu ya, dari berbagai macam, ada mahasiswa juga, ada alumni juga. Tadi saya lihat juga ibu bapak dosen yang hadir pada pagi hari ini. Jadi mungkin nanti saya akan membawakan membawakan intro dulu ya sebagai prolognya untuk bisa menggiring Bapak Ibu semua sampai ke tujuan, ke intinya tentang risk-based audit. Karena kalau kita tidak perkenalan, tidak ada intronya sama sekali, saya yakin akan sangat-sangat bingung karena mungkin istilahnya juga spesifik sekali begitu ya. Jadi nanti saya akan coba mengemasnya dengan sangat sederhana, semoga bisa dipahami juga. Baik, kita mulai dari perbedaan antara siklus akuntansi dan siklus audit dulu.
Mungkin di sini banyak yang mengira akuntansi dan audit itu sama saja, gitu ya, karena kita berada dalam rumpun yang sama. Tapi ternyata jika dilihat lebih dalam, akuntansi dan audit itu dia saling bertolak belakang sebetulnya ya. Kalau dilihat dari siklusnya ini, siklus akuntansi itu dia bermulai dari transaksi, terjadinya sesuatu, entah itu jual beli, sewa menyewa dan lain sebagainya, sampai dicatatkan jurnal hingga pada akhirnya dibuat laporan keuangan, begitu ya, dari suatu proses akuntansi. Tapi kebalikannya, siklus audit ini adalah memeriksa laporan keuangan yang sudah dibuat oleh para akuntan tadi, ditrace sampai dengan dokumen transaksinya, gitu ya. Jadi antara siklus akuntansi dengan siklus audit itu kita bertolak belakang. Nah, kita tidak akan membahas akun, jurnal, dan laporan keuangan di sini, itu tidak akan, tapi kita lihat dari proses auditnya itu seperti apa. Mungkin risk based audit ini baru beberapa tahun terakhir ya, Indonesia mengadopsi yang namanya aturan ISA International Standard Audit, yang di dalamnya itu mewajibkan kita mengimplementasikan yang namanya risk based audit. Jadi memang di luar sana pun sedang sangat gencar sekali seminar-seminar, pelatihan-pelatihan terkait risk based audit ini. Dan sekarang ternyata tidak hanya atau hampir semua bidang itu harus mengukur resikonya masing-masing. Tidak hanya di audit, tapi di internal audit, budgeting, itu semuanya sudah berdasarkan resiko, gitu ya. Jadi semua hal yang memang berkaitan dengan proses bisnis suatu perusahaan itu semua sudah diukur berdasarkan resikonya. Atau jadi menjadi keharusan bagi kita semua untuk aware terhadap kemungkinan resiko yang akan terjadi, atau kemungkinan dampak dari resiko itu jika memang resiko tersebut benar-benar terjadi. Nah, itu kita harus sudah bisa tahu sejak awal. Nah, kita ke definisi dulu sekarang, perbandingan antara auditing dan accounting. Di sini ada definisi menurut Arens. Definisi auditing menurut Arens, yaitu pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen. Ini yang saya highlight warna merah menjadi kata kunci dari auditing itu sendiri. Yang pertama itu ada bukti. Bukti adalah, di sini maksudnya bukti adalah bukti audit ya. Bukti adalah hal-hal yang diperiksa oleh seorang auditor. Tanpa bukti audit, mustahil auditor bisa bekerja. Gitu ya. Jadi bukti audit di sini menjadi senjata utama bagi si auditor. Lalu yang kedua itu ada melaporkan. Hasil dari proses audit ialah mengeluarkan laporan auditor independen yang berisi tentang opini audit dan ditandatangani oleh auditor. Itu wajib ada. Lalu yang ketiga itu adalah kriteria. Kriteria di sini adalah aturan-aturan yang berlaku, yaitu apa? Standar audit. Yang tadi saya bilang, standar audit yang berlaku di Indonesia itu masih menggunakan SPAP, tapi sudah mengadopsi ISA. Gitu ya. Jadi auditor melaksanakan proses auditnya tidak sesuai keinginan pribadi auditor sendiri, tapi ada rules-nya, ada aturannya, gitu ya. Ada kriteria-kriteria tertentu yang sudah menjadi guide-nya auditor dalam melaksanakan proses auditnya, dan auditor harus patuh terhadap standar tersebut. Lalu yang terakhir ada kompeten dan independen. Nah, ini lebih kepada pribadi si auditornya ya. Auditor harus bersikap atau memiliki kompetensi yang baik, gitu ya. Dengan kata lain, auditor harus paham, harus mampu, harus benar-benar menguasai bidang accounting dan auditing ini. Dan satu lagi ada sikap independen. Auditor pun harus memiliki sikap independen, yaitu tidak berpihak kepada siapapun, gitu ya. Karena profesi auditor di sini dia berdiri sendiri, begitu. Lalu kita lihat definisi dari accounting. Nah, kalau accounting ini ialah mengubah input menjadi output. Inputnya tadi ialah pencatatan, pengklasifikasian akun-akun
sehingga menghasilkan suatu output. Outputnya itu adalah laporan keuangan. Itu tugas dari accounting. Gitu ya, jadi mengubah input menjadi output. Definisi dari Tuan Kota tahun 2015. Nah, selanjutnya di sini pun kita ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 yang mengatur tentang akuntan publik. Jadi seluruh hal yang terkait dengan akuntan publik yang ada di Indonesia itu berada di bawah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 ini. Dalam undang-undang tersebut dikatakan bahwa akuntan publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin dan memberikan jasa-jasa sebagaimana diatur dalam undang-undang. Jadi akuntan publik ini bukan akuntan biasa, tapi akuntan yang sudah diberikan izinnya oleh siapa? Oleh Kementerian Keuangan untuk melaksanakan proses audit, gitu ya. Jadi tidak sembarang akuntan bisa melaksanakan proses audit. Lalu ada kantor akuntan publik, ini adalah badan usahanya, jadi tempat bernaungnya para akuntan publik. Begitu. Nah, di sini pun dijelaskan terdapat beberapa jasa yang memang bisa diberikan oleh kantor akuntan publik, yaitu ada jasa audit atas informasi keuangan historis, ada jasa review atas keuangan historis, dan jasa assurance lainnya. Jadi kantor akuntan publik itu tidak hanya memberikan jasa audit saja, tapi banyak sekali jasa yang terkait dengan accounting, gitu ya, yang bisa diberikan oleh kantor akuntan publik. Nah, ini sebagai gambarannya terbagi menjadi jasa assurance dan non assurance. Jasa assurance di dalamnya ada jasa atestasi, yang di dalamnya lagi di sini ada jasa audit, begitu ya. Nah, kalau misalnya ada jasa yang diberikan seperti tax service, begitu manajemen consulting, itu pun bisa diberikan oleh kantor akuntan publik dan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011. Nah, kita berkenalan dulu juga nih dengan kalau tadi kita sudah tahu akuntan publik itu apa, biasa disebut dengan auditor ya. Nah, kita mengenal lebih dalam lagi jenis-jenis auditor. Di sini saya menyimpan 3 jenis auditor, ada internal, eksternal, dan pemerintah. Tapi sebetulnya ada satu lagi tambahan, yaitu auditor forensik. Hanya auditor forensik itu dia bekerja jika sudah ada indikasi kecurangan dalam laporan keuangan. Baru auditor forensik bekerja. Tapi jika tidak ada indikasi kecurangan laporan keuangan, maka tidak diperlukan hal tersebut. Baik, yang pertama itu ada auditor internal. Auditor internal dia bekerja di dalam perusahaannya, menjadi karyawan perusahaan tersebut, dan dia bertanggung jawab kepada direktur dan komisaris dalam perusahaan tersebut. Lalu ada auditor eksternal, ini yang sedang kita bahas di sini. Dia bekerja di dalam kantor akuntan publik dan dia bertanggung jawab kepada masyarakat atau publik. Kenapa bertanggung jawabnya kepada masyarakat atau publik? Karena hasil pekerjaan auditor eksternal ini akan masuk ke dalam laporan tahunan perusahaan dan dilaporkan kepada Bursa Efek Indonesia yang datanya bisa kita akses dimanapun kita berada oleh siapapun itu. Makanya auditor eksternal dia bertanggung jawab langsung kepada masyarakat atau publik atas hasil pekerjaannya. Selanjutnya di sini ada auditor pemerintah di bawah BPK dan BPKP, dia bertanggung jawab terhadap instansi pemerintah saja. Jadi auditor pemerintah ini memang khusus ya untuk instansi pemerintahan. Baik, di sini ada gambaran sebaran akuntan publik dan kantor akuntan publik. Saya dapat datanya per Mei 2020 dari IAPI. Jika dilihat ini dari Sabang sampai dengan Merauke, jumlah akuntan publik yang ada di Indonesia itu hanya berjumlah 1.423 dengan total KAP 631. Sungguh rasionya sangat-sangat jauh jika dibandingkan dengan pertumbuhan perusahaan yang TBK, misalnya yang listing di Bursa Efek Indonesia, apalagi yang tidak listing di Bursa Efek. Perusahaan yang tidak listing di Bursa Efek pun sangat membutuhkan jasa akuntan publik ini, gitu ya, jasa-jasa dari kantor akuntan publik, gitu. Jadi kalau kita melihat peta sebaran seperti ini, peluang karir dalam bidang audit ini masih sangat terbuka lebar sebetulnya ya, terlepas dari MEA-nya gitu ya, auditor asing bisa mengaudit perusahaan yang di Indonesia, tapi itu porsinya masih sedikit. Jadi kita masih
terus mendorong para akuntan muda terlebih ya yang sudah menjadi anggota IAI itu untuk menjadi seorang auditor, makanya digalakkan yang dinamakan dengan akuntan muda sekarang. Jadi sudah harus meregenerasi dari mulai mahasiswa-mahasiswa akuntansi nih yang akan melanjutkan jenjang karirnya di bidang accounting dan auditing. Baik, selanjutnya. Nah, di sini ada istilah the Big Four ya. The Big Four di sini ada Deloitte, PwC, Ernst & Young, dan KPMG. Mungkin teman-teman di sini juga sudah sering mendengar ya, sudah familiar dengan istilah The Big Four. Ini adalah 4 kantor akuntan publik terbesar yang ada di dunia. Begitu, dan memang dia berafiliasi di negara-negara yang ada di dunia. Baik, nah setelah kita mengetahui jenis-jenis auditor tadi gitu ya, lalu KAP-nya, nah sekarang kita masuk ke dalam standar audit yang berlaku begitu ya. Nah, karena Indonesia ini baru mengadopsi ISA di tahun 2014 kurang lebih, maka dengan ini SPAP-nya pun harus bisa mengadopsi ISA. ISA itu adalah standar audit yang berlaku sama di seluruh dunia, gitu ya. Kecuali di sini Amerika, karena Amerika dia memiliki aturan tersendiri terkait dengan proses auditnya. Nah, ISA ini dikeluarkan oleh IFAC, International Federation of Accountants. Jadi IFAC ini adalah organisasi akuntan publik di seluruh dunia, dan si IFAC ini dia yang melahirkan ISA tadi ya. Kalau di organisasi lokalnya kita punya IAI dan IAPI. IAI itu adalah Ikatan Akuntan Indonesia. Jadi seluruh akuntan, seluruh lulusan akuntansi itu bisa menjadi anggota IAI, tapi tidak semua anggota IAI itu bisa menjadi anggota IAPI, karena IAPI itu khusus akuntan publik saja yang mendapatkan izin untuk melakukan proses auditnya. Begitu. Nah, ini untuk sekedar informasi saja ya. Di sini ada struktur, kode etiknya. Jadi setiap jasa yang diberikan oleh kantor akuntan publik dia memiliki standarnya masing-masing. Untuk jasa audit dia menggunakan standar audit, untuk jasa review dia menggunakan standar perikatan review, dan untuk jasa assurance dia menggunakan standar perikatan assurance. Nah, untuk standar audit ini jika kita breakdown kita bisa lihat strukturnya seperti ini. Baik, di sini ada terbagi menjadi 6 bagian. Ada prinsip umum, ada penilaian resiko, ada bukti audit, ada penggunaan hasil, kesimpulan, dan area khusus. Jadi kalau misalnya di sini teman-teman mau mengetahui lebih dalam terkait dengan SA-nya seperti apa, itu tinggal diklik aja dibuka website IAPI, semua informasinya ada di situ. Misalnya saya mau tahu apa saja yang termasuk ke dalam bukti audit, kita bisa baca SA 500 sampai 580. Semua informasinya sudah terbuka. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis audit. Ada 3 di sini, ada audit operasional, audit ketaatan, dan audit laporan keuangan. Tapi di sini kita berfokus kepada audit laporan keuangan saja. Nah, kita masuk ke dalam kode etik profesi. Sebentar, ini mau dihilangin gimana ya? Nggak bisa. Oke, nah kita masuk ke kode etik profesi. Jadi yang namanya profesi orang yang memiliki profesi pasti memiliki kode etiknya masing-masing, baik itu auditor, mau itu pengacara, notaris, bahkan dokter, pasti dia memiliki kode etik profesinya masing-masing. Nah, dalam hal ini kode etik yang terkait dengan auditor itu ada 5. Ya, saya mengambil sumber dari Kode Etik Profesi Akuntan Publik tahun 2019. Nah, kelima hal ini wajib dipegang teguh oleh
para akuntan publik atau oleh para auditor. Yang pertama itu ada integritas. Integritas di sini ialah sesuatu hal yang lurus, lugas, jujur begitu ya, memiliki integritas yang tinggi. Lalu yang kedua ada objektivitas. Objektivitas itu tidak membiarkan bias, maksudnya jika sudah memutuskan A ya sudah A, tidak tiba-tiba berubah keputusan menjadi B gitu ya. Lalu yang ketiga ada kompetensi dan kehati-hatian profesional. Diharapkan auditor ini dia memiliki kompetensi yang tinggi dalam memelihara pengetahuan dan keterampilan profesionalnya untuk terus meningkatkan keahlian dalam bidang audit. Lalu yang keempat itu ada konfidensialitas. Konfidensialitas itu adalah menghormati kerahasiaan klien kita. Jadi kita sebagai auditor, kita sudah pasti mengetahui dapurnya klien kita itu seperti apa, karena kita yang mengaudit laporan keuangannya. Nah, kita sebagai auditor, kita harus bisa menjaga kerahasiaan klien kita tersebut. Kita tidak boleh membocorkan rahasia tersebut kepada pihak ketiga dengan imbalan jasa dan lain sebagainya. Itu hal yang sangat penting untuk dijaga oleh seorang auditor. Lalu yang kelima itu ada perilaku profesional. Perilaku profesional di sini adalah mematuhi atau memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jadi auditor pun tidak bisa semerta-merta melakukan hal-hal di luar kode etiknya begitu ya. Kita tetap memiliki ranahnya untuk taat kepada aturan. Nah, di sini kode etik profesi bagi akuntan merupakan aturan yang mengikat sebagai lambang kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan. Adanya kode etik bagi akuntan merupakan bentuk pertanggungjawaban profesi terhadap masyarakat dan negara. Dalam melaksanakan tugas profesionalnya, akuntan wajib mematuhi aturan kriteria yang tercermin dalam kode etik profesi. Kode etik akuntan telah mengatur hubungan antara akuntan terhadap kliennya sehingga akuntan wajib memposisikan diri sebagai pihak yang independen ya. Jadi sudah jelas jika kita berprofesi sebagai seorang akuntan publik, kita harus memegang teguh kode etik profesi yang ada. Nah, baik, di sini ada contoh kasus terkait dengan pelanggaran kode etik profesi gitu ya. Nah, contoh kasus di sini yang terjadi di Indonesia ya akhir-akhir ini itu ada S&P Finance, ada PT 3 Pilar Sejahtera Food, ada PT Garuda Indonesia, yang di mana auditor yang mengaudit perusahaan tersebut itu auditor-auditor besar, bahkan masuk ke dalam the Big Four tadi ya, ada Deloitte dan Ernst & Young. Nah, yang menjadi fenomena saat ini adalah kenapa auditor kantor akuntan publik yang masuk ke dalam the Big Four itu masih melakukan pelanggaran kode etik profesinya, atau bahkan auditornya itu melanggar kode etik profesinya. Berarti tidak menjadi jaminan bahwa akuntan publik yang berada di bawah naungan KAP The Big Four itu dia sudah benar-benar patuh terhadap kode etik profesinya. Nah, ini di sini yang harus menjadi concern tentang kualitas audit, juga tentang kompetensi dan kehati-hatian profesional dari seorang auditor dalam melaksanakan proses auditnya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat berita tentang misalnya contohnya 3 Pilar Sejahtera Food gitu ya, auditornya itu memberikan opini yang baik, wajar tanpa pengecualian, padahal di dalam laporan keuangannya terjadi kekeliruan ataupun kecurangan yang bernilai material. Nah, itu kan kenapa hal itu bisa terjadi? Ini menjadi kasus yang sangat menarik sebetulnya untuk bisa dibahas lebih lanjut. Begitu. Nah, jika memang dari auditor yang sudah terbukti bersalah atau memang dia melakukan kesalahan, maka terdapat sanksi yang diberikan. Sebentar ya, kok. Oke. Terdapat sanksi yang diberikan untuk akuntan publik atau kantor akuntan publik. Begitu ya. Mulai dari rekomendasi untuk melaksanakan kewajiban tertentu, peringatan tertulis, perbatasan pemberian jasa audit, pembekuan izin sampai dengan pencabutan izin. Jadi sanksi yang diberikan pun itu
bergantung kepada besar kecilnya atau misalnya besar atau tidaknya kasus yang memang menimpa akuntan publik atau kantor akuntan publik tersebut. Begitu. Siapa yang mengeluarkan sanksinya? Yang mengeluarkan sanksinya dari Kementerian Keuangan atau untuk pencabutan izinnya dari Kementerian Keuangan, karena Kementerian Keuanganlah yang memberikan izin praktek kepada akuntan publik dan kantor akuntan publik untuk melakukan praktek auditnya. Baik, nah di sini ada tanggung jawab manajemen dan auditor. Untuk sekilas pembahasan saja, untuk tanggung jawab manajemen, ia bertanggung jawab untuk mengadopsi kebijakan akuntansi dan menyelenggarakan pengendalian internal. Jadi pembuatan laporan keuangan, pelaksanaan pengendalian internal perusahaan itu menjadi tanggung jawab si manajemen. Sedangkan tanggung jawab auditor di sini ialah untuk merencanakan dan melaksanakan auditnya. Dengan kata lain, tanggung jawab auditor ialah memeriksa laporan keuangan hasil pekerjaan dari si pihak manajemen. Jadi auditor tidak boleh membantu manajemen dalam membuat laporan keuangan, itu sudah melanggar ya. Jadi auditor benar-benar hanya memeriksa saja. Dalam SA 200 menyatakan tujuan audit untuk meningkatkan derajat kepercayaan pemakai laporan keuangan yang dituju. Hal ini dicapai melalui pernyataan suatu opini oleh auditor. Nah, kita pun sebagai mahasiswa ataupun dosen misalnya ya, menggunakan data laporan tahunan ataupun laporan keuangan yang sudah diaudit, akan tingkat kepercayaan kita akan menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan laporan keuangan yang tidak diaudit. Nah, disinilah tujuan dilakukannya proses audit itu sendiri. Begitu. Nah, kita masuk ke dalam risk based audit di sini ya, atau audit berbasis resiko. Kita harus tahu dulu kenapa risk based audit ini ada, atau kenapa kita harus menerapkan risk based audit. Jadi pertama dari mulai karena perubahan kita sudah mengadopsi ISA dan ISA mewajibkan risk based audit ini ada, maka mau tidak mau kita pun harus merombak SPAP yang ada dengan mengadopsi si ISA ini, gitu ya. Lalu hal lainnya adalah desakan dari para klien kita untuk para auditor dapat memberikan nilai lebih dalam proses auditnya. Jadi tidak hanya memeriksa laporan keuangan setelah itu selesai, tapi para klien kita, para auditinya, dia mengharapkan bahwa seorang auditor itu bisa memberikan saran perbaikan terhadap apa yang terjadi dalam perusahaannya jika dirasa memang kurang. Nah, itu yang menjadi titik berat auditor saat ini. Gitu. Nah, jika dilihat dari penjelasannya, RBA di sini adalah pendekatan audit yang dimulai dengan proses penilaian resiko audit, sehingga dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan auditnya lebih difokuskan pada area penting yang beresiko terjadinya penyimpangan dan kecurangan. Jadi dalam setiap proses audit, dari mulai perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pelaporan, itu harus menerapkan audit berbasis resiko, tanpa terkecuali. RBA di sini tidak hanya memusatkan perhatian pada catatan akuntansi saja, namun juga memusatkan perhatian pada proses akuntansinya, pemilihan pencatatan, dan identifikasi resiko kegagalannya itu seperti apa. Baik, nah di sini ada latar belakang perubahan. Pendekatan RBA timbul karena adanya permintaan dan tekanan untuk melakukan reformasi dalam pengelolaan perusahaan terkait dengan good corporate governance tadi, ya. Lalu yang kedua, keinginan stakeholder agar perusahaan dikelola secara lebih efektif, dan yang ketiga, keinginan dari manajemen untuk memperoleh saran perbaikan dalam kegiatan operasinya. Nah, ini yang terus dipush dari pihak manajemen kepada seorang auditornya, karena pihak manajemen pun tidak mau menyia-nyiakan jasa yang ada dalam auditor itu sendiri, karena dia sudah mengeluarkan uang yang sangat banyak ya untuk membayar tim auditor untuk memeriksa laporan keuangannya, maka dia pun meminta hal yang lebih untuk perbaikan perusahaan di masa yang akan datang. Baik, di sini ada sasaran yang ingin dicapai dalam penerapan risk based audit ini. Yang pertama adalah mengidentifikasi
resiko kegagalan, kekeliruan, dan kecurangan, serta memberikan rekomendasi bagi auditi untuk perbaikan operasinya. Jelas. Jadi dengan adanya, dengan menerapkannya risk-based audit ini, kita bisa mengidentifikasi lebih dini resiko yang akan terjadi pada perusahaan tersebut seperti apa. Lalu jika resiko tersebut sudah teridentifikasi, kita bisa menyarankan atau memberikan rekomendasi kita kepada si pihak manajemen untuk perbaikannya. Apa hal-hal yang bisa diperbaiki. Begitu. Lalu yang kedua, memberikan dasar yang kuat bagi tim audit dalam memberikan pendapat atas laporan keuangan. Jadi sebelum mengeluarkan opini auditnya, maka auditor pun bisa memberikan reason ya, atau alasan atau temuan yang memang terkait dengan proses auditnya. Lalu yang ketiga, kerangka untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas audit. Kalau dari sisi efisiensi itu sudah jelas, pasti dengan adanya risk-based audit menekan biaya audit, gitu ya, karena semakin lama proses audit dilakukan, semakin besar juga biaya yang dibutuhkan, begitu. Karena kalau misalnya kita terfokus kepada resiko yang tinggi dulu untuk diselesaikan, maka akan semakin efektif pula pekerjaan si auditor dalam melakukan proses auditnya. Lalu untuk kualitas audit, ini menekan kesalahan yang terjadi dalam setiap proses auditnya. Begitu untuk sasaran yang ingin dicapai dalam penerapan risk-based audit ini. Lalu selanjutnya di sini ada tujuan. Tujuan dilakukannya penerapannya risk-based audit adalah untuk mengurangi resiko perusahaan, mengantisipasi resiko potensial yang dapat merugikan operasional perusahaan, dan melindungi perusahaan dari kejadian yang tidak terduga dan diantisipasi sebelum kejadian tersebut benar-benar terjadi. Jadi tujuannya simpelnya seperti ini. Jika memang ada indikasi akan terjadinya resiko tersebut, auditor sudah mempersiapkan, manajemen perusahaan sudah mempersiapkan plan A, plan B, plan C untuk menghadapi kemungkinan resiko yang akan terjadi tersebut. Nah, ini diharapkan dengan penerapan risk-based audit itu bisa dilakukan sejak awal. Nah, ini adalah penjelasan dari proses audit laporan keuangan ya. Kita bagi menjadi 3 bagian, ada fase pertama, kedua, dan ketiga. Fase pertama ini adalah rangkaian besar seorang auditor dalam melakukan proses auditnya. Di fase pertama kita melakukan risk assessment atau penilaian resiko, yang dimana kita mengidentifikasi potensi fraud dan error dalam laporan keuangan. Kita juga sudah membuat perencanaan auditnya dan melaksanakan penilaian resiko pada fase pertama ini. Jadi kalau misalnya hasilnya resikonya tinggi, maka audit planning-nya pun akan menjadi berbeda dengan resiko yang tergolong rendah, gitu ya. Jadi semua berdasarkan penilaian resikonya dulu. Baru dari situ auditor bisa membuat perencanaan auditnya seperti apa. Lalu masuk ke dalam fase kedua, itu adalah risk response. Risk response di sini dengan aktivitas mengumpulkan bukti-bukti audit, gitu ya, sudah melaksanakan prosedur auditnya. Jadi mana yang memang bisa dijadikan bukti audit dan mana yang tidak, karena tidak semua transaksi yang ada di perusahaan tersebut bisa menjadi bukti audit, gitu ya. Biasanya auditor itu berfokus kepada bukti-bukti audit yang bernilai material dulu. Baik, kita masuk ke dalam fase ketiga, itu ada reporting. Menarik kesimpulan tentang kewajaran laporan keuangan. Nah, di sini setelah bukti audit terkumpul, maka tinggal mengevaluasi bukti yang diperoleh dan mempersiapkan laporan audit atau menghasilkan suatu opini audit. Opini audit apa yang cocok diberikan atas bukti-bukti audit yang ada, gitu. Jadi di sini terdapat 3 fase atau 3 tahap dalam proses audit laporan keuangan berbasis resiko. Nah, ini penjelasan lebih detailnya. Untuk tujuan dalam tahap risk assessment ada dalam ISA 315.3.
Untuk tujuannya ialah mengidentifikasi dan menilai salah saji yang tadi sudah dijelaskan di awal, begitu ya. Lalu di sini ada proses audit tahap kedua untuk risk respon ada di dalam ISA 330.3, dan yang terakhir ada proses audit tahap ketiga yaitu pelaporan ada dalam ISA 700.6. Di sini merumuskan opini mengenai laporan keuangan berdasarkan evaluasi atas kesimpulan yang ditarik dari bukti audit yang diperoleh. Jadi opini audit itu dihasilkan berdasarkan bukti audit yang ada. Jadi opini audit itu bukan berdasarkan pendapatnya si auditor atau hasil rembukan antara tim auditor, bukan. Tapi opini audit itu keluar karena berdasarkan atau kesimpulan dari bukti audit yang diperoleh oleh auditor selama proses audit dilaksanakan. Nah, di sini ada keuntungan penerapan risk based audit bagi KAP dan auditinya. Gitu ya, di sini ada keuntungan bagi KAP-nya, proses audit dapat dilaksanakan dengan lebih efisien, mengurangi resiko pelaksanaan audit, memberikan pendekatan audit sistematis karena memang auditor bisa bekerja lebih fokus ya, jadi dia lebih fokus kepada hal-hal yang memiliki resiko tinggi dulu, baru setelah itu dia beralih kepada resiko sedang, dan terakhir kepada resiko rendah. Selanjutnya meningkatkan kemampuan auditor sebagai auditor sekaligus konsultan yang terpadu dalam GCG, membantu pemahaman yang lebih baik atas operasi klien, dan membantu auditor untuk dapat menjadi konsultan yang dapat dipercaya oleh klien. Nah, di sisi lain ada keuntungan bagi auditinya atau bagi klien kita atau bagi objek yang kita sedang audit, gitu ya. Yang pertama, memberikan tingkat jaminan yang lebih tinggi atas proses dan hasil audit. Yang kedua, membantu meningkatkan proses manajemen dalam pengelolaan risiko dan proses pengendalian risiko perusahaan. Lalu yang ketiga, memberikan nilai tambah bagi jasa audit melalui rekomendasi atau saran yang terkait dengan peningkatan kinerja organisasi. Nah, ini jika memang auditor bisa memberikan saran-saran atau rekomendasi kepada si pihak manajemennya, itu akan menjadi nilai tambah begitu ya bagi si auditornya itu sendiri. Selanjutnya ada manfaat dilaksanakannya risk based audit. Dari yang pertama, fleksibilitas waktu. Yang kedua, upaya tim audit terfokus pada area kunci, yaitu area-area yang memang memiliki tingkat resiko yang tinggi. Lalu prosedur audit terfokus pada resikonya. Lalu pemahaman atas pengendalian internal memungkinkan auditor mengambil keputusan yang tepat, dan pengkomunikasian tentang kelemahan pengendalian internal secara tepat waktu. Nah, di sini pun dalam risk based audit itu tidak hanya kita melihat dari sisi resikonya saja, penilaian resiko saja, tapi kita pun harus auditor pun harus menilai efektivitas pengendalian internal. Jadi ada dua hal penting dalam pelaksanaan atau penerapan risk based audit. Yang pertama itu adalah penilaian resiko, dan yang kedua adalah penilaian efektivitas pengendalian internal. Karena dua hal ini saling, antara resiko dengan pengendalian internal itu menjadi hal yang saling keterkaitan. Jika resikonya tinggi, maka sudah dipastikan efektivitas pengendalian internal perusahaan tersebut juga rendah. Sebaliknya, jika resikonya rendah, maka efektivitas pengendalian internal perusahaannya pun sudah pasti baik. Begitu ya, jadi dua hal ini harus dipahami oleh auditor pada tahap awal, pada tahap fase pertama tadi di dalam risk assessment. Nah, kita mulai masuk kepada jenis-jenis resiko yang ada di dalam proses audit. Mungkin jenis resiko dalam setiap lini bisnis itu akan menjadi berbeda ya. Jadi, biasanya itu setiap unit-unit yang memiliki resikonya itu melaporkan biasanya ya ke bagian manajemen resiko, lalu oleh pihak manajemen resiko itu di mapping gitu ya, tingkat resiko mana dengan kadarnya rendah, sedang ataupun tinggi gitu ya, dan kemungkinan terjadinya
seberapa sering, seberapa banyak itu akan di-mapping oleh bagian manajemen resiko biasanya. Nah, untuk proses audit ini kita mengenal ada 4 jenis resiko, ya. Sebelum itu kita harus tahu resiko ini, resiko itu apa sih? Resiko itu adalah suatu kemungkinan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Tapi kemungkinan yang terjadi itu biasanya berdampak negatif. Itu namanya resiko. Tapi kalau untuk berdampak positif biasanya namanya peluang, gitu ya. Nah, di sini risk based audit di sini memandang bahwa resiko audit dipengaruhi oleh resiko bisnis klien. Apa itu resiko bisnis klien? Itu adalah resiko bahwa klien akan gagal mencapai tujuannya. Misalnya, klien kita gagal bersaing dalam hal teknologi dengan kompetitornya. Itu menjadi resiko bisnis klien. Dan resiko tersebut bisa teridentifikasi oleh seorang auditor, oleh auditornya. Nah, itu bisa menjadi nilai tambah bagi si auditor, lalu auditornya pun bisa memberikan saran kepada si pihak manajemennya hal-hal apa yang bisa dilakukan dalam menanggulangi kemungkinan resiko yang akan terjadi. Baik, nah di sini terdapat 4 jenis resiko ya. 4 jenis resiko di sini ada detection risk, ada inherent risk, control risk, dan audit risk. Detection risk di sini adalah resiko auditor untuk tidak menemukan salah saji yang material setelah prosedur audit dilakukan. Jadi setelah prosedur audit itu dilakukan, setelah semuanya selesai, auditor itu tidak menemukan salah saji atau kekeliruan atau kecurangan yang material dalam laporan keuangan tersebut. Padahal ada salah saji dalam laporan keuangan tersebut, tapi tidak ditemukan oleh si seorang auditor itu. Itu masuk ke dalam detection risk. Lalu yang kedua ada inherent risk. Inherent risk di sini adalah resiko bawaan, resiko adanya salah saji yang material dengan asumsi tidak dilakukannya pengendalian internal. Nah, biasanya inherent risk ini dia sudah melekat kepada akun-akun dalam laporan keuangan dari tahun-tahun sebelumnya. Itu masuk ke dalam inherent risk. Lalu yang ketiga ada control risk. Control risk ini adalah resiko adanya salah saji yang tidak tercegah dan tidak terdeteksi oleh pengendalian internal. Padahal pengendalian internalnya sudah dilakukan, sudah berjalan dengan baik, tapi tetap aja ada kemungkinan resiko yang terjadi, gitu ya. Lalu yang keempat ada audit risk. Nah, audit risk di sini adalah resiko auditor untuk mengeluarkan opini yang baik atau opini wajar tanpa pengecualian, padahal dalam laporan keuangan tersebut terdapat salah saji yang material. Jadi seharusnya opini audit yang dikeluarkan itu bukan WTP tapi WDP. Nah, itu masuk ke dalam audit risk. Gitu ya. Mungkin yang masih bingung WTP, WDP itu apa. Jadi kita ada 5 jenis opini audit di sini. Ada wajar tanpa pengecualian, wajar tanpa pengecualian dengan paragraf jelas, wajar dengan pengecualian, tidak wajar, dan tidak memberikan pendapat. Opini yang paling baik itu adalah wajar tanpa pengecualian. Itu adalah hal paling termudah bagi kita, masyarakat umum gitu ya, orang awam di luar bidang accounting ataupun auditing untuk menilai kinerja perusahaan. Hal paling termudahnya kita lihat opininya aja dulu. Opini yang didapatnya apa. Kalau misalnya kita mau berinvestasi misalnya, terus melihat opininya kurang baik, misalnya yang didapatkan baik itu tidak wajar atau sampai tidak memberikan pendapat, nah itu kita harus warning gitu ya, ada apa dengan perusahaan ini, kok bisa perusahaan ini mendapatkan opini yang kurang baik gitu. Nah, di sini ada audit risk model, ada model matematikanya, matematika sederhana ya sebetulnya ya. Di sini perhitungan untuk resiko audit itu adalah inherent risk dikalikan dengan control risk dan dikalikan dengan detection risk. Baru kita bisa mengetahui besaran resiko auditnya itu sebesar apa. Begitu. Nah, ini pembahasan tentang jenis-jenis resiko yang akan kita temukan dalam proses auditnya.
Lalu setelah kita mengetahui jenis-jenis resiko tersebut, maka kita pun harus mengetahui tentang efektivitas pengendalian internal, ya. Pengendalian internal di sini mungkin teman-teman juga sudah sangat paham apa yang dimaksud dengan pengendalian internal, ya. Di sini adalah proses effected by an entity's board of director, management, and other personnel designed to provide reasonable assurance. Jadi memang internal control ini dijalankan oleh si manajemen perusahaan. Seluruh elemen, seluruh bagian yang ada di perusahaan itu harus wajib menjalankan pengendalian internal sesuai dengan SOP yang ada di perusahaan tersebut. Gitu ya. Jadi efektif atau tidaknya pengendalian internal dalam perusahaan itu bergantung kepada pihak manajemennya. Gitu. Nah, di sini ada kepentingan terhadap internal control dari sisi manajemen dan dari sisi auditor. Dari sisi manajemen, yaitu menyediakan data yang andal, mengamankan aktiva, mendorong efisiensi operasional, dan mendorong ketaatan pada kinerja kebijakan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Jadi kalau misalnya internal control-nya sudah baik, biasanya perusahaan pun sudah tertata, tersusun dengan rapih, gitu ya. Lalu di sisi lain ada kepentingan auditor terhadap internal control dalam SA 315, pemahaman yang memadai atas internal control harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang dilakukan. Nah, ini pun akan menjadi concern auditor karena jika auditor mendapatkan perusahaan yang efektivitas pengendalian internalnya rendah, maka akan berdampak pada perencanaan audit yang akan dilakukan. Kalau misalnya internal kontrolnya rendah, otomatis auditor pun akan lebih concern ya terhadap kliennya tersebut. Itu akan lebih lebih teliti begitu ya, karena memang internal kontrol yang ada di perusahaan tersebut juga rendah. Nah, selanjutnya di sini ada 5 komponen dari internal control, integrated framework of COSO. Ini mungkin menjadi hal terpenting dalam pengendalian internal yang ada di perusahaan. Mungkin ini awal mulanya ya, COSO itu membuat framework-nya ini bergambar payung saja, sangat sederhana. Mungkin sekarang sudah bertransformasi menjadi kubus 3 dimensi, begitu ya, yang sekarang lebih dikenal dengan IRM, Enterprise Risk Management, tapi inti di dalamnya 5 komponen ini masih tetap ada. Yang pertama ada control environment. Control environment ini adalah lingkungan pengendalian yang diduduki oleh para top management. Karena top management lah yang membuat keputusan, top management lah yang menentukan visi misi perusahaan mau dibawa kemana. Jadi di sini dianalogikan control environment itu ada di posisi paling atas di payungnya. Nah, dia membawahi 4 poin di bawahnya. Ada risk assessment, ada control activities, information and communication, dan monitoring. Begitu ya. Baik. Selanjutnya ini ada contoh dari laporan auditor independen atau LAI yang mungkin teman-teman juga sudah sering lihat ya dalam laporan tahunan perusahaan. Nah, biasanya opini audit itu ada di paragraf bawah. Biasanya ya di sini. Nanti dijelaskan opini audit apa yang diberikan lalu ditandatangani oleh akuntan publik. Baik, sekian materi yang bisa saya share kepada teman-teman semua. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Anissa, terima kasih banyak atas pemaparannya yang sangat menarik ya tentang auditor ini. Risiko hari ini kita risiko based audit ya, dan pasti ini pembahasan ini pastinya memberi keuntungan ya. Resiko-resiko akannya hasil dari pemeriksaan.
Baik Ibu, sekarang mungkin langsung aja kita masuk ke sesi tanya jawab dan diskusi ya Bapak Ibu sekalian. Saya persilahkan kepada Bapak Ibu jika ada yang ingin menyampaikan pertanyaan secara menggunakan fitur raise hand, dan saya akan panggil sesuai urutan untuk menyampaikan pertanyaannya, atau Bapak Ibu juga bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat yang nanti akan saya sampaikan kepada Ibu Anissa. Baik, ini ada yang pertama dari Bapak Kunta Aji menimbulkan pembatasan akses dan perjalanan serta terbatasnya ketersediaan personel auditor karena pertimbangan kesehatan mengganggu kemampuan auditor untuk mendapatkan bukti audit yang cukup dan tepat. Bagaimana pendekatan audit yang perlu diterapkan oleh auditor dengan kondisi ini agar memenuhi SA 500 sampai dengan SA 580. Silakan Bu Anissa. Baik, terima kasih Bu Dian, terima kasih Pak Kunta atas pertanyaannya. Ini senior saya nih, tingkatan ilmunya sudah jauh dari saya. Baik, kalau misalnya melihat dengan fenomena saat ini ya, dengan adanya pandemi COVID-19 ini, kalau saya sebetulnya hanya mendengar sharing cerita dari teman-teman saya yang menjadi auditor begitu ya di Jakarta, karena semuanya sudah work from home, semua file-filenya menjadi soft file Pak. Jadi tidak ada on-site kita mendatangi perusahaan untuk mengecek semua dokumen secara manual gitu. Jadi semuanya, tapi dia diberikan akses oleh si perusahaan tersebut untuk mengakses laporan-laporan yang ada di perusahaan jika memang dibutuhkan. Itu kita para auditor diberikan keleluasaan. Nah, kecuali untuk pengecekan fisik. Nah, pengecekan fisik ini memang harus terjun langsung ya, si auditor itu turun ke lapangan untuk mendapatkan bukti audit yang tepat. Mungkin kalau misalnya untuk pengecekan fisik, saya yakin semuanya sudah diatur, di-arrange antara tim auditor dengan pihak manajemennya, itu seperti apa dengan memperhatikan protokol kesehatan gitu ya, untuk mengecek secara fisik misalnya asetnya, aset perusahaan dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk dokumen-dokumen yang ada, saya pikir jika semuanya sudah terkonversi menjadi soft file begitu, tidak mengurangi kinerjanya auditor untuk memeriksa bukti-bukti audit yang diperlukan gitu, karena memang kondisinya seperti ini. Sebagian besar pun auditor-auditor yang bekerja di KAP Jakarta itu semuanya work from home Pak. Begitu juga auditinya, manajemennya juga, pihak manajemen yang akan kita audit pun mereka semuanya jadi work from home juga. Mungkin lebih kurangnya begitu jawaban dari saya Pak. Baik, terima kasih Ibu Anissa dan Pak Kunta. Selanjutnya mungkin pertanyaannya mungkin di saya ini agak atau sudah ada di Prodi Akuntansi membentuk unit semacam KAP yang berizin, yang melayani jasa audit dan lain-lain, sekaligus untuk praktek mahasiswa akuntansi yang berminat, diantaranya dapat dilakukan audit atas laporan keuangan, mungkin mulai dari koperasi atau anak perusahaan di lingkungan YPP Group, bahkan dapat diperluas ke lembaga di luar YPP, organisasi nirlaba atau perusahaan kecil yang memerlukan. Baik, terima kasih Pak Hendratno. Salam sehat selalu tanpa obat ya Pak. Baik Pak Hendratno, sebetulnya ini sekalian saya memperkenalkan juga Pak. Kebetulan akuntansi ini, Prodi Akuntansi tahun ini alhamdulillah mendapatkan hibah dari Kementerian Pendidikan untuk membuka audit center Pak namanya. Jadi audit center di sini menjadi sebuah wadah untuk melaksanakan praktik auditnya gitu ya. Mungkin ini untuk internal dulu untuk saat ini. Jadi
dosen-dosennya dulu diperkenalkan, lalu diajarkan caranya dalam proses auditnya, terus mahasiswa sudah pasti. Nah, baru mungkin next step-nya kita akan membuka juga untuk eksternal gitu ya, mau itu pemberian jasa ataupun untuk konsultasi laporan keuangan, mungkin akan next-nya seperti itu. Tapi untuk audit center itu sudah ada Pak, sudah ada resmi dibuka di Prodi Akuntansi, mungkin belum di launching aja mungkin sama ketua prodinya Pak, tapi alhamdulillah kami sudah punya. Itu Pak Hen, hatur nuhun. Baik, terima kasih Bu Anissa dan Pak Hendratno. Kemudian ini ada dari Pak Dwi Fitrizal. Apakah usaha UMKM jika ingin mendapatkan pembiayaan dari perbankan harus menerapkan laporan keuangan dengan pendekatan RBA? Baik, terima kasih Pak Dwi Fitrizal. Silakan Bu Anissa. Apakah usaha UMKM jika ingin melakukan pembiayaan dari perbankan harus menerapkan laporan keuangan dengan pendekatan RBA? Baik Pak, kalau untuk pembiayaan dari perbankan, itu kan yang dilihat hanya laporan keuangannya saja Pak. Jadi laporan keuangan itu kita tetap mengadopsi kepada PSAK. Gitu. Jadi ini dua hal yang berbeda. Kalau RBA ini diterapkan untuk proses auditnya. Jadi untuk proses memeriksa laporan keuangannya. Tapi untuk pembuatan laporan keuangan itu kita tetap patuh kepada PSAK yang ada. Begitu ya. Jadi menurut saya kalau misalnya untuk pembiayaan kepada perbankan ya harus UMKM tersebut misalnya ya berkonsultasi kepada kantor akuntan publik begitu ya untuk bisa mempersiapkan laporan keuangan yang memang sesuai dengan PSAK. Tapi kalau misalnya untuk UMKM itu kan tidak perlu diaudit ya Pak, karena memang bukan perusahaan yang TBK. Mungkin begitu Pak Dwi. Selanjutnya Pak Sunu ya. Ya Pak Sunu, ini pertanyaannya adalah apakah jika ada fleksibilitas waktu dalam proses audit akan mempengaruhi kualitas audit? Dan apakah dalam pemilihan auditor juga mempengaruhi kualitas akhir laporan keuangan perusahaan? Baik, terima kasih Pak Sunu atas pertanyaannya, sangat baik sekali. Untuk fleksibilitas waktu, ini adalah salah satu manfaat dari dilakukannya risk based audit ini ya, karena seperti kita ketahui proses audit itu hanya diberikan selama 120 hari saja. Jadi lewat dari 120 hari perusahaan itu belum melaporkan laporan keuangannya kepada Bursa Efek Indonesia, maka dikenakan namanya audit delay, sanksi audit delay. Nanti akan diberikan sanksinya oleh OJK gitu ya. Jadi kalau misalnya udah kena sanksi audit delay atau lebih dari 120 hari itu kan berarti reputasi auditornya juga akan terganggu begitu ya. Nah, dengan adanya RBA ini maka diharapkan auditor itu bisa bekerja dengan lebih cepat karena dia terfokus pada resiko yang high risk dulu, begitu ya. Kalau menurut saya pribadi, fleksibilitas waktu ini tidak mengganggu kualitas audit karena memang standar yang kita lakukan itu sama, gitu ya. Jadi yang penting standarnya sama, aturan pakemnya kita jalani dengan baik, maka insya Allah kualitas auditnya pun akan tetap terjaga. Begitu. Selanjutnya, apakah dalam pemilihan auditor juga mempengaruhi kualitas akhir laporan keuangan perusahaan? Baik, mungkin pemilihan auditor bukan mempengaruhi kualitas akhir laporan keuangan ya Pak, karena laporan keuangan itu kan dibuatnya oleh pihak manajemen perusahaan Pak. Jadi auditor itu tidak membuat laporan keuangan, tapi auditor itu hanya memeriksa laporan keuangan yang sudah jadi, yang sudah dibuat oleh manajemen perusahaan. Nah, kalau misalnya baik tidaknya begitu ya laporan keuangan yang dihasilkan itu bergantung kepada akuntan yang ada di perusahaan tersebut, gitu ya. Apakah memang para akuntan tersebut sudah benar-benar paham tentang penerapan PSAK yang ada, gitu ya. Jika memang sudah paham betul, pasti dia menghasilkan laporan keuangan yang baik,
dengan harapan temuan auditnya pun akan rendah karena dia sudah mendapatkan karena dia sudah membuat laporan keuangan sesuai dengan PSAK-nya. Begitu. Tapi kalau untuk pemilihan auditor sendiri, biasanya bagi perusahaan-perusahaan yang besar, apalagi yang sudah listing di Bursa Efek, itu pasti menggunakan KAP-KAP yang ternama juga ya Pak. Mereka kan sudah mungkin jam terbangnya sudah tinggi lah dan lain sebagainya. Itu yang sudah terafiliasi dengan Big Four tadi, biasanya seperti itu. Terima kasih Pak Sunu. Baik, terima kasih Bu Anissa. Ya, saya rasa memang audit ini, profesi auditor ini masih kemudian hanya justru kalau dari Aceh saja seperti itu masih didatangkan dari Jakarta begitu ya Bu ya, masih terpusat ke Jakarta begitu ya Bu ya, belum tersebar rata seperti itu. Kemudian mungkin dari Bu ada saran-saran untuk apa namanya untuk auditor ini bagaimana begitu Bu? Sebagai auditor selain dari apa namanya harus ada perusahaan yang mungkin menghindari resiko ini, apakah harus duduk bersama atau bagaimana ya Bu? Baik, tadi maaf Bu Dian, sebetulnya terputus-putus ya mungkin sinyal di sana ya Bu Dian. Jadi kalau saya tangkap mungkin sinyal ya, iya. Iya jadinya delay sekali. Tapi mungkin untuk perusahaan dalam menghadapi kemungkinan resiko yang terjadi juga dari sisi auditornya, semua yang ada itu pasti berkaitan dengan resikonya, suka atau tidak suka ya. Itu harus siap resiko yang ada. Nah, karena sekarang perubahan yang begitu dinamis, gitu ya, sangat-sangat cepat perubahannya, hemat saya sih perusahaan itu harus tidak cukup memiliki plan A saja, tapi dia harus memiliki plan B, C, D, E, F, dan seterusnya untuk meminimalisir resiko yang ada. Karena jika resiko yang tidak terdeteksi itu malah manajemen resiko ini ya, atau risk management ini yang terkait dengan proses bisnisnya perusahaan. Jadi perusahaan pun harus betul-betul aware nih, lihat kanan, kiri, depan, belakang untuk menghalau kemungkinan resiko yang akan terjadi. Nah, tapi jika memang terjadi, betul-betul terjadi, perusahaan itu nggak kaget karena dia sudah memiliki plan ABC-nya tadi untuk menghadapi resiko tersebut. Lalu dari sisi auditornya mungkin karena ini ada semacam tuntutan lebih ya dari para saran perbaikan bagi proses bisnisnya. Berarti kalau dari auditornya itu harus lebih meningkatkan kompetensi dan lebih jeli lagi dalam melaksanakan proses auditnya. Gitu biasanya yang namanya profesi ini dia bisa terukur dari jam terbang ya Bu. Yang jam terbangnya yang lebih tinggi, lebih lama itu pasti sudah memakan asam garam yang sangat luar biasa dalam proses pengauditannya begitu ya. Jadi diharapkan auditor yang saat ini itu bisa memberikan nilai tambah dengan memberikan saran-saran bagi si para manajemen perusahaannya. Begitu mungkin Bu. Iya, baik. Terima kasih Bu Anissa. Mungkin ya mohon maaf juga, mungkin
sinyal atau jaringan saya juga nggak ngerti. Di sini terdelay juga. Ya, di Bu Anissa juga terdelay ke saya. Lancar sampai selesai ini Bu ya. Baik, baiklah Bapak Ibu, tidak ada pertanyaan lagi. Mungkin saya coba membacakan rangkuman hari ini ya, yaitu profesi auditor ini adalah masih sangat dibutuhkan ya di Indonesia. Kemudian auditor juga harus memenuhi kode etik profesi sebagai auditor ya, jadi harus benar-benar menjadi prinsipal ya, tidak tidak melihat artinya bekerja secara profesional ya. Kemudian di sini juga auditor juga dilarang membantu manajemen dalam menyiapkan laporan keuangan seperti itu. Kemudian auditor hanya bertugas memeriksa pada area penting yang berisiko terjadinya penyimpangan atau kecurangan. Dan tujuan risk-based audit ini adalah mengantisipasi risiko potensial yang dapat merugikan operasional perusahaan dan melindungi perusahaan dari kejadian yang tidak terduga dan diantisipasi sebelum kejadian tersebut benar-benar terjadi. Jadi risk-based audit ini keuntungannya adalah membantu proses audit dapat dilaksanakan dengan lebih efisien. Kemudian pada audit juga membantu meningkatkan proses manajemen dalam mengelola risiko dan proses pengendalian risiko perusahaan. Baik. Baik. Ya, seperti itu ya, Bu ya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada para pemateri dan juga seluruh hadirin yang telah berpartisipasi dalam kegiatan seminar kali ini. Jangan lupa Bapak Ibu untuk acara selanjutnya di sesi kedua siang ini akan hadir Bapak Ardan Yani Assalam, SEMAK BKP, yang akan memaparkan tema pemilihan bentuk usaha untuk menghemat beban pajak bagi UMKM. Akhir kata, saya selaku moderator undur diri. Sehat selalu Bapak Ibu dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Sampai berjumpa kembali kepada kesempatan selanjutnya. Terima kasih Bu Anissa. Sama-sama Ibu Dian, Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon Bu Dian. Ya, sama-sama Ibu ini. Hatur Ya, nuhun. ini sinyal saya kayaknya ya di sana terdelay, saya terdelay juga kayaknya ya Bu. Iya Bu,
tadi putus-putus. Iya, Ya, ini masih gambar di saya juga nggak bergerak ini, Bu. Gitu, Bu. Jadi saya nggak tahu respon di sana. Hatur nuhun Bu Respon Anissa. kamera maksudnya. Sami-sami Bu Ajeng, Bapak Ibu panitia luar biasa, alhamdulillah. Bu Anissa, hatur nuhun. Sami-sami. Ini saya live aja nih. Iya, Udah. mangga Bu. Oke. Bu Hatur Ajeng. nuhun. Mohon maaf Bu Anissa kalau ada kendala-kendala teknis. Ya, Iya, nggak apa-apa. Alhamdulillah kendalanya di akhir. Alhamdulillah. Tapi pas saya Lancar, Bu. presentasi aman kan ya? Iya. Aman, Bu. Oh, aman ya. aman. Iya, Bu, aman. Ini waktu saya kayak gini. Ini masih belum bergerak. Aduh, mohon maaf Bu Ajeng dan Ibu panitia yang lainnya. Mangga Bu. Nggak apa-apa. Hatur nuhun, Bu Ajeng, Dian. nanti saya mau dikirim yang Sama-sama. foto bareng di awal tadi ya. Boleh Bu, boleh. Nanti di WA aja ya. Nuhun Iya. pisan ya Bu Ajeng. Hatur nuhun, saya pamit. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pamit ya, Ibu. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Bu Ajeng. Nanti ketemu lagi jam 1, Bu. Oke, siap Bu. Ini kalau Ini di mah masih tetap diaktifin ya? Iya, kalau di end meeting masih itu nggak sih Bu? Jangan Nanti saya ready aja Bu, nggak akan apa-apa kok. Tetap saya yang saya nyala kok. Oh, siapa Hari? Ya. Oke.